Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kisah yang saya alami sendiri. Niat saya berbagi, bismillah, bisa jadi ibroh bagi kita semua, terutama saya, agar saya bismillah bisa selalu istiqomah dan dijauhkan dari segala penyakit hati. Di tahun itu saya mulai sering melihat konten YouTube dan tertarik dengan keajaiban sholawat. Sebenarnya pertama kali saya tahu soal keajaiban sholawat itu dari Ustadz Yusuf Mansur di tahun 2007-2008. Hanya pada saat itu kan belum ada media sosial, YouTube juga belum ada ya di Indonesia ya, setahu saya gitu. Dan saya minim sekali informasi untuk sholawat. Saya udah mulai sholawat, tapi saya nggak paham gitu loh bahwa ternyata apa namanya, ya sama lah ya seperti kita menginginkan suatu barang. Ini contoh ya teman-teman, misalnya kita menginginkan suatu barang yang berkualitas dengan barang yang biasa-biasa aja, tentu nilai tukar uangnya ya beda gitu kan. Jika kita punya hajat dan hajat itu sepertinya mustahil, tentu nggak bisa dong kita hanya mendawamkan salawat yang biasa-biasa aja, yang sekedarnya aja. Dan itu tuh sama sekali nggak terfikirkan oleh saya. Jadi saya tuh selawat ya sekedarnya aja, ya pantesan aja ya, saya merasa seperti kok nggak berjodoh gitu dengan selawat. Ternyata sayanya yang kurang banyak berselawat. Jadi di tahun 2020 itu yang saya benar-benar baru mulai mendawamkan salawat. Dan saya juga berkenalan dengan Mbak Ika yang berdomisili di Batam. Alhamdulillah, Mbak Ika baik banget gitu ya. Padahal sebenarnya kami nggak pernah bertemu secara offline. Saya yang menghubungi Mbak Ika karena saya pernah melihat testimoni Mbak Ika di YouTube-nya Ustadz Mukhlis Marsal. Dan dari Mbak Ika akhirnya saya masuk ke grup-grup sholawat. Disitulah saya mulai terpacu ya, karena kan harus ada setoran dan termotivasi dengan teman-teman. Jadi mulai di awal tahun 2020 itu saya mendawamkan sholawat setiap harinya minimal 10.000 kali. Saya mengerjakan salawat ya salawat aja gitu, nggak pernah saya berdoa, apalagi dalam kondisi yang benar-benar sumpek ya, terlalu banyak gitu yang saya pikirkan. Jadi ya salawat itu membawa ketenangan di hati saya. Padahal sebenarnya saya dalam kondisi yang susah banget mikirin, aduh bagaimana ya anak saya yang di Bandung, dia belum kerja, walaupun udah selesai kuliah, tapi kan kondisinya pada saat itu juga tidak menguntungkan siapapun. Sementara kos-kosan juga harus tetap dibayar, setiap bulannya harus dipikirkan uang makannya. Alhamdulillah anak saya kan kosnya juga di seputaran lingkungan kompleks kampusnya. Jadi dia memang dari awal juga nggak mau gitu waktu saya tawarin untuk dikirimin motor. Dulu sih mikirnya anak saya yang besar ini selesai kuliah, bismillah dia bisa langsung kerja dan bisa langsung bantuin saya untuk menyekolahkan adiknya. Tapi saya benar-benar lupa bahwa ternyata hidup itu nggak selalu seperti apa yang sudah kita pikirkan, seperti apa yang sudah kita rencanakan. Entah kenapa saya tidak memikirkan semua itu, padahal
dalam perjalanan hidup saya juga kan sudah banyak yang saya lalui dan banyak hal yang saya lihat dan saya dengar. Sampai pada akhirnya anak kedua saya, yang seharusnya bisa langsung kuliah begitu lulus dari sekolah menengah atas, seharusnya dia sudah bisa masuk kuliah di tahun 2019, tapi, saya meminta dia untuk tidak kuliah dulu 1 tahun karena abangnya masih, belum selesai ya, eee, karena masih selangkah lagi. Saya mengatakan kepada anak bungsu saya bahwa, eee, saya nggak kalau harus dipaksakan dia kuliah di saat itu juga, pada akhirnya nanti, eee, akan keteteran. Saya nggak akan mampu untuk, mmm, apa namanya, menguliahkan kedua-duanya dalam waktu yang bersamaan. Saya lupa bahwa seharusnya saya bersandar kepada Allah sepenuh-penuhnya, jangan ya inilah saya seringkali saya lalai dan masih berpikir seperti layaknya manusia memikirkan memakai logika. Berat sekali pada saat itu rasanya dan di awal tahun 2020 itu juga mulai, adanya wabah corona. Qadarullah ya, pada tahun itu juga anak saya yang kuliah di Telkom Bandung sudah selesai dan qadarullah Allah Maha Baik. Kalau tidak terjadi corona, tentunya saya akan sangat kebingungan untuk bisa menghadiri wisuda anak saya. Karena corona, akhirnya anak saya memilih untuk tidak wisuda. Sebenarnya nggak harus wisuda juga sih ya, tapi akan sangat kasihan kalau sampai, eee, tidak wisuda dalam kondisi yang, eee, tidak terjadi wabah corona. Tahun ajaran baru di tahun 2020, yang pertama kali buka itu Politeknik Negeri. Jadi, anak saya pun mendaftar di situ, di jurusan arsitektur. Alhamdulillah dia diterima. Tapi pada saat itu saya mengatakan nggak usah diambil, sementara, universitas negerinya sendiri belum ada pembukaan penerimaan mahasiswa baru. Pada saat itu anak saya tentu saja, sedih dan kecewa dan dia mengatakan bahwa, "Mom, nanti, Raffi nggak kuliah dong, masa nggak kuliah lagi?" Saya menyabarkannya, bukan saya nggak mau dia nggak kuliah lagi, apapun yang terjadi di tahun 2020 itu dia tetap harus kuliah, saya akan berusaha bagaimana caranya. Hanya pertimbangan saya, kalau dia mengambil politeknik, itu kan hanya D3 dan pastinya ke depannya akan setelah dia lulus, akan memikirkan lagi biaya untuk masuk ke S1, ataupun D4. Saya nggak tahu ya apakah ada D4 arsitektur. Maka pada saat itu saya mengatakannya, "Mommy, insya Allah pasti akan selalu mendoakan kamu, kamu pasti lulus nanti arsitektur negeri Untan. Percayalah omongan Mommy." Saya adalah orang yang meyakini bahwa doa seorang ibu itu makbul luar biasa, walaupun, diucapkan tidak di atas sajadah, tidak dalam kondisi, yang khusyuk sehabis sholat ataupun sedang berzikir. Doa dan ucapan seorang ibu, walaupun diucapkan sambil lalu, insya Allah pasti akan terkabul. Walaupun doa itu diucapkan dari lisan seorang ibu yang tidak baik sekalipun. Dan alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, qadarullah, anak saya akhirnya diterima di universitas negeri di jurusan arsitektur seperti yang selama ini sudah kami rencanakan. Babak baru pun dimulai. Mulailah pendaftaran ulang. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa ternyata universitas negeri kalau
itu jurusan favorit dan universitas yang negeri yang termasuk punya nama, ternyata biayanya juga nggak murah ya. Memang uang kuliahnya itu dilihat dari penghasilan orang tua, karena saya betul-betul tidak punya penghasilan dan kami pun akhirnya harus bolak-balik mengurus minta penurunan UKT. Saya sempat bingung ya, kenapa gitu loh, susah banget minta penurunan UKT. Sudah disetujui tapi buat saya masih terlalu berat. Maka kami pun mengajukan penurunan kembali. Sempat mikir juga, apa iya pihak fakultas tidak percaya kalau saya memang sedang tidak punya penghasilan sama sekali. Apa iya UKT nggak bisa turun lagi karena di belakang nama saya tercantum gelar saya. Sampai Bu RT di mana domisili kami tinggal mengatakan, "Ya kalau nggak mampu kuliah ngapain sih harus maksain kuliah?" Dia bilang begitu kan. "Kenapa anaknya nggak dimasukin aja polisi?" Aduh ya Allah, kadang-kadang ya, tapi ya sudahlah, ngapain sih dengerin omongan orang. Mereka kan, eee, tidak menjalani apa yang sedang kita jalani. Kemudian saya dan anak saya bismillah, melakukan ikhtiar yang terakhir, bismillah, meminta penurunan UKT sekali lagi seperti yang disarankan oleh pihak sekretariat. Kami pun ke fakultas dan ditemani oleh seorang teman baik saya. Saat itu ada seorang ibu lain yang juga ingin mengajukan penurunan UKT. Ibu itu bercerita bahwa anaknya, eee, dapat UKT yang lumayan tinggi ya. Saya bertanya pada ibu itu apakah, si anak ibu ini maksudnya pada saat, mengajukan, keterangan tidak mampu, dan ibu itu mengatakan dia tidak mengajukan hal itu. Dan kemudian ibu ini pun masuk ke ruangan pembantu dekan 2. Nggak lama kemudian ibu ini udah langsung keluar dan mengatakan kepada saya, "Ya sudahlah anak saya nggak kuliah aja, bismillah tahun depan, eee, bisa ngulangin." Kemudian saya dan anak saya masuk ke ruangan pembantu dekan 2. Penerimaannya nggak ngenakin ya. Si ibu yang berwajah cantik, berdandan modis, dengan ketus bertanya, "Ada apa, Bu?" "Saya sibuk." Mendengar itu, saya memperkenalkan diri dan mengatakan niat saya untuk meminta keringanan sekali lagi, menurunkan UKT anak saya. Dan si ibu yang cantik ini dengan ketus mengatakan, "Kalau memang niat pengen kuliah, ya sudah siap dong uang kuliah." Mendengar jawaban seperti itu, anak saya spontan, wajahnya berubah menjadi muram. Ya sudahlah, akhirnya saya berpamitan. Saya tidak putus harapan, masih ada satu lagi yang harus saya temui, yaitu Pak Dekan. Sambil menunggu waktu luang Pak Dekan, saya terus bersalawat, saya terus meminta pertolongan Allah dengan syafaat Rasulullah. Sampai pada akhirnya saya bertemu dengan Pak Dekan. Dari situlah Pak Dekan yang dengan baik hati menerima saya, berbicara panjang lebar, walaupun tidak ada lagi peluang untuk menurunkan UKT anak saya. Tapi Pak Dekan berharap bahwa anak saya bisa tetap berkuliah di situ. Pihak Fakultas Teknik memang sudah memberikan batas toleransi paling rendah. Barulah saya tahu bahwa ternyata UKT Fakultas Teknik itu memang yang paling tinggi di antara fakultas-fakultas lain. Dan
tergantung jurusan-jurusannya juga ya, semakin favorit, semakin mahal. Masya Allah. Keluar dari ruangan Pak Dekan, saya tidak bisa berpikir apa-apa. Saya hanya terus bersalawat. Bahkan anak saya pun tidak mengatakan apa-apa. Teman saya bertanya-tanya, saya hanya mengatakan bahwa saya hanya punya uang sekian, sementara UKT tidak bisa diturunkan lagi. Masya Allah, Maha Besar Allah, tiba-tiba sahabat saya ini mengatakan bahwa, "Ayo Mbak, ayo Raffi, kita pergi ke bank. Aku sudah telepon suamiku Mbak. Aku minta izin suamiku untuk pakai uang yang tadinya dialokasikan untuk anakku sekolah, mau diberikan untuk Raffi." Masya Allah, Maha Besar Allah. Pada saat itu, saya tidak sedikit pun meminta pertolongan teman saya. Saya hanya berselawat. Saya hanya minta pertolongan Allah. Saya selalu berucap di dalam hati saya bahwa, "Ya Allah, Engkau sudah titipkan anak ini kepadaku. Aku membesarkannya sendiri dari dalam kandungan hinggalah dia sebesar ini. Masa iya sih ya Allah, Engkau akan biarkan anakku sedih. Anakku tak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Sementara dia sudah berusaha berbakti kepada aku, ya Allah." Jika mengingat kembali saat-saat itu, saya gak akan sanggup. Maha besar Allah. Setiap kali saya mentok, gak punya solusi lagi, gak tahu harus ngapain buat menafkahi anak-anak saya, buat bayarin sekolah anak-anak saya. Saya hanya mengembalikan kepada Allah bahwa Dia sudah menitipkan anak-anak ini kepada saya. Gak mungkin dong, janji Allah itu pastikan. Kalau Dia sudah menitipkan itu artinya Dia tidak akan lepas tangan. Dan inilah pertolongan Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Pergilah kami bertiga ke bank. Dan semua biaya-biaya teman baik saya itu yang membayarkannya. Sempat pada saat itu, maksud saya, setelah waktu berlalu, tentunya saya meminta pengertian teman saya bahwa saya belum bisa membayar hutang saya kepada dia. Dan dia mengatakan, "Apa belum dibayar? Seingat aku, udah dibayar kok Mbak." Ya Allah Robbi. Pertolongan Allah itu pasti. Teman saya mengatakan bahwa mungkin ini ya Mbak, rahasia Allah. Kenapa tahun lalu anak aku terlambat ikutan tes masuk pesantren di Jakarta. Mungkin inilah Allah sudah sediakan dana ini untuk anak Mbak. Ya Allah. Alhamdulillah saat ini anak saya bismillah insya Allah tinggal mengerjakan skripsi. Alhamdulillah Allah mudahkan dengan cara-caranya, bayar uang kuliah, untuk tugas-tugasnya. Masya Allah, tabarakallah, Allah mudahkan segalanya. Beneran saya nggak tahu bahwa ternyata kuliah di arsitektur itu sangat mahal ya. Apalagi buat saya yang tidak punya pekerjaan tetap. Tapi emang sebenarnya kalau mau dipikir-pikir, beberapa tahun belakangan ini saya memang nggak punya pekerjaan sama sekali. Saya hanya bergantung kepada Allah. Mungkin teman-teman nggak percaya, tapi itulah adanya. Bahkan pada saat saya berikhtiar manusia ya, setengah mati saya bekerja, setengah mati saya
berusaha, berbisnis, dan pada akhirnya membuat, ibadah saya keteteran. Justru sholat-sholat saya standar-standar aja, bahkan biasa-biasa banget, ya yang sholatnya mungkin hanya untuk menggugurkan kewajiban. Justru malah saya merasa lebih sulit kehidupan saya. Nah, ya begitu ya teman-teman, mudah-mudahan kisah saya ini bisa menjadi inspirasi. Masya Allah, tabarakallah, tidak ada niat apapun bagi saya. Bismillah, ini juga insya Allah jadi pengingat bagi saya untuk bisa terus istiqomah di jalan Allah. Oke, teman-teman, eh, mohon maaf jika ada kesalahan, kesempurnaan hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.